Bapa kami yang ada di surga, suci, suci, suci namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di kerajaan surga. Tuhan, siang hari ini kembali kami mau membaca Alkitab. Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu untuk kami dapat mengerti, memahami, dan merenungkannya. Terima kasih Bapa di surga atas kasih-Mu, atas perlindungan-Mu di sepanjang hari ini, hingga kami boleh beraktivitas dengan sukacita dan kekuatan yang daripada-Mu. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Pembacaan Alkitab kita siang hari ini terambil dari kitab Kejadian 34 ayat 1 hingga dengan ayat yang ke-31 dengan perikop Dina dan Sikem yang berbunyi demikian. Pada suatu kali pergilah Dina, anak perempuan Lea yang dilahirkannya bagi Yakub, mengunjungi perempuan-perempuan di negeri itu. Ketika itu terlihatlah ia oleh Sikem, anak Hemor orang Hewi, raja negeri itu. Lalu Dina itu dilarikannya dan diperkosanya. Tetapi terikatlah hatinya kepada Dina anak Yakub. Ia cinta kepada gadis itu, lalu menenangkan hati gadis itu. Sebab itu berkatalah Sikem kepada Hemor ayahnya, "Ambillah bagiku gadis ini untuk menjadi istriku." Kedengaranlah kepada Yakub bahwa Sikem mencemari Dina, tetapi anak-anaknya ada di padang menjaga ternaknya. Jadi Yakub mendiamkan soal itu sampai mereka pulang. Lalu Hemor ayah Sikem pergi mendapatkan Yakub untuk berbicara dengan dia. Sementara itu anak-anak Yakub pulang dari padang, dan sesudah mendengar peristiwa itu, orang-orang ini sakit hati dan sangat marah karena Sikem telah berbuat noda di antara orang Israel dengan memperkosa anak perempuan Yakub, sebab yang demikian itu tidak patut dilakukan. Berbicaralah Hemor kepada mereka itu, "Hati Sikem anakku mengingini anakmu, kiranya kamu memberikan dia kepada yang menjadi istrinya. Dan biarlah kita mengambil. Berikanlah gadis-gadis kamu kepada kami, dan ambillah gadis-gadis kami. Tinggallah pada kami. Negeri ini terbuka untuk kamu. Tinggallah di sini, jalanilah negeri ini dengan bebas, dan menetaplah di sini." Lalu Sikem berkata kepada ayah anak itu dan kepada kakak-kakaknya, "Biarlah kiranya aku mendapat kasih-Mu, aku akan memberikan kepadamu apa yang kamu minta. Walaupun kamu bebankan kepadaku uang jujuran dan uang mahar seberapa banyak pun, aku akan memberikan apa yang kamu minta, tetapi berilah gadis itu kepadaku menjadi istriku." Lalu anak-anak Yakub menjawab Sikem dan Hemor ayahnya dengan tipu muslihat, karena Sikem telah mencemari Dina adik mereka itu. Berkatalah mereka kepada kedua orang itu, "Kami tidak dapat berbuat demikian, memberikan adik kami kepada seorang laki-laki yang tidak bersunat, sebab hal itu aib bagi kami. Hanyalah dengan syarat ini kami dapat menyetujui permintaanmu. Kamu harus sama seperti kami, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Barulah kami akan memberikan gadis-gadis kami kepada kamu dan mengambil gadis-gadis kamu, supaya kami akan tinggal padamu dan kita akan menjadi satu bangsa. Tetapi jika kamu tidak mendengarkan perkataan kami dan kamu tidak disunat, maka kami akan mengambil kembali anak itu lalu pergi." Lalu Hemor dan Sikem, anak Hemor, menyetujui usul mereka, dan orang muda itu tidak bertangguh melakukannya, sebab ia suka kepada anak Yakub, lagi pula ia seorang yang paling dihormati di antara seluruh kaum keluarganya. Lalu pergilah Hemor dan Sikem anaknya itu ke pintu gerbang kota mereka, dan mereka berbicara kepada penduduk kota itu, "Orang-orang itu mau hidup damai dengan kita, biarlah mereka tinggal di negeri ini dan menjalaninya dengan bebas. Bukankah negeri ini cukup luas untuk mereka? Maka kita dapat mengambil gadis-gadis mereka menjadi istri kita, dan kita dapat memberikan gadis-gadis kita kepada mereka." Namun hanya dengan syarat ini orang-orang itu setuju tinggal bersama-sama dengan kita, sehingga kita menjadi satu bangsa, yaitu setiap laki-laki di antara kita harus disunat seperti mereka bersunat. Ternak mereka, harta benda mereka, dan segala hewan mereka, bukankah semuanya itu akan jadi milik kita?
Hanya biarlah kita menyetujui permintaan mereka sehingga mereka tetap tinggal pada kita. Maka usul Hemor dan Sikem anaknya itu didengarkan oleh semua orang yang datang berkumpul di pintu gerbang kota itu. Lalu disunatlah setiap laki-laki, yakni setiap orang dewasa di kota itu. Pada hari ketiga, ketika mereka sedang menderita kesakitan, datanglah dua orang anak Yakub, yaitu Simeon dan Lewi, kakak-kakak Dina, setelah masing-masing mengambil pedangnya, menyerang kota itu dengan tidak takut-takut serta membunuh setiap laki-laki. Juga Hemor dan Sikem anaknya dibunuh mereka dengan mata pedang, dan mereka mengambil Dina dari rumah Sikem lalu pergi. Kemudian datanglah anak-anak Yakub merampasi orang-orang yang terbunuh itu lalu menjarah kota itu, karena adik mereka telah dicemari. Kambing dombanya dan lembu sapinya, keledainya dan segala yang ada di dalam dan di luar kota itu dibawa mereka. Segala kekayaannya, semua anaknya dan perempuannya ditawan dan dijarah mereka, juga seluruhnya yang ada di rumah-rumah. Yakub berkata kepada Simeon dan Lewi, "Kamu telah mencelakakan aku dengan membusukkan namaku kepada penduduk negeri ini, kepada orang Kanaan dan orang Feris. Padahal kita ini hanya sedikit jumlahnya. Apabila mereka bersekutu melawan kita, tentulah mereka akan memukul kita kalah dan kita akan dipunahkan, aku beserta sisi rumahku." Tetapi jawab mereka, "Mengapa di kita diperlakukannya sebagai seorang perempuan sundal?" Jadi kita dapat mengambil pelajaran bahwa kita harus menghargai adik ataupun saudara perempuan kita seperti orang Israel. Tidak boleh saudara kita dicemari dengan tidak ada ikatan perjanjian dahulu, karena itu mencemari dan membuat saudara-saudara ataupun orang-orang yang dekat kepada kita, terutama saudara laki-laki kita, akan menjadi marah, seperti mencemari kain yang tidak baik, dicemari oleh suatu noda, sehingga itu akan membuat anak-anak perempuan menjadi tidak berharga, dan itulah yang membuat mereka sangat benci kepada orang-orang luar di luar mereka yang tidak bersunat ataupun yang telah melakukan pencemaran. Jadi jangan harap orang-orang Israel itu mengampuni orang-orang pemerkosa seperti yang dilakukan Hamas sekarang. Mereka memperkosa perempuan-perempuan Israel. Jadi jangan heran kalau mereka membalas dengan membabi buta, karena sedari zaman awal mereka sudah tidak menerima kalau saudara perempuan mereka diperkosa, dicemari. Jadi jangan kita ikut seperti ini, saudara. Jangan kita mencemari orang-orang yang tidak ada ikatan kepada kita. Kalau mau sama orang itu ya baik-baik dulu dilamar. Jangan memperkosa, karena itu akan mendatangkan kemarahan yang luar biasa. Jangankan kita, Tuhan aja nggak berkenan kepada pemerkosaan. Terima kasih Bapa buat firman-Mu, kami bisa belajar dari semua peristiwa yang terjadi saat ini, bahwa seorang anak perempuan yang dicemari akan mendatangkan murka kepada keluarga perempuan itu, yang dimana anak-anak perempuan harusnya diberi tempat yang terhormat, bukan diperkosa, dicemari, tetapi dinikahi baik-baik, dilamar. Seperti kebiasaan adat-adat orang zaman sekarang, banyak sekali manusia yang tidak mau hidup dalam kekudusan, sehingga banyak sekali terjadi perzinahan, belum menikah di mana-mana pun. Banyak sekali anak-anak Tuhan yang tinggal dan serumah dengan laki-laki atau perempuan yang bukan pasangan suami atau istri. Jadi Tuhan, tegurlah anak-anak muda ini agar jangan hidup seenaknya, melakukan hubungan badan ataupun mencemari ranjang dengan pencemaran noda aib, karena itu sangat mendatangkan murka, baik rasa malu yang dalam kepada keluarga, orang-orang sekitar, dan juga Tuhan terutama. Karena fenomena zaman ini banyak sekali perselingkuhan yang terjadi, tidak pandang bulu. Yang sudah menikah juga banyak sekali mencemari. Dan juga Tuhan, biarlah kami yang sudah bertobat jangan melakukan dosa-dosa seperti ini lagi. Biarlah kami hidup dalam kekudusan dan kami bertobat setiap saat. Jangan kami jatuh dan terus jatuh ke dalam lumpur yang sama untuk melakukan dosa, hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tahirkan kami setiap hari, ubahkan hidup kami supaya kami layak mendapat tempat di hati-Mu.
Biarlah orang-orang yang menjaga kekudusan, hidup-hidup benar dan baik. Tuhan selalu menjaga kami dalam cinta, kasih, kedamaian, dan sukacita. Terima kasih Bapa, haleluya, amin. Demikianlah pembacaan kitab kita siang hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Jagalah kesucian hidup kita selama kita masih mampu dan diberi kesempatan hidup. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman dan melakukannya. God bless you all.